Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai bab pengaruh lingkungan pemasaran terhadap budaya dan lintas budaya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Mawarda dengan NIM akhir 437. Pertanyaan pertama dari Sawang Wulan Zulia Chandra dengan NIM akhir 451. Pertanyaannya, mengapa lingkungan budaya menjadi perhatian dalam melakukan manajemen pemasaran internasional? Jadi jawabannya, pada pemasaran internasional, pentingnya lingkungan budaya untuk dipahami perusahaan adalah karena agar perusahaan itu bisa menawarkan produknya sesuai dengan kebudayaan dari negara lain. Hal ini juga bisa terlihat pada restoran cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat seperti McDonald's yang menyediakan menu menggunakan nasi di Indonesia karena budaya orang Indonesia yang memakan nasi sebagai makanan pokok. Kedua dari Indriani Valentina Rossi dengan NIM akhir 449. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran serta bagaimana perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran tersebut. Jawabannya, caranya untuk mencapai keunggulan itu yang pertama, marketing is challenge membutuhkan keunggulan dalam 3 bidang yang luas, yaitu pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Yang kedua, teknologi dan pelayanan. Teknologi mengubah aturan permainan untuk layanan dengan cara yang sangat mendasar. Yang ketiga, praktik terbaik dari perusahaan layanan atas seperti konsep strategis, komitmen top manajemen untuk kualitas, standar tinggi, tingkat keuntungan, sistem pemantauan kinerja layanan, dan keluhan pelanggan. Yang terakhir, diferensial layanan, seperti pilihan layanan utama dan sekunder, serta berinovasi dengan layanan. Pertanyaan selanjutnya dari Arlene Ferdianti dengan NIM akhir 463. Mengapa penting bagi manajer untuk mengetahui lingkungan budaya yang mempengaruhi bisnisnya? Jelaskan dengan konsep yang ada saat ini. Jawabannya, karena dapat membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja. Perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Pertanyaan selanjutnya dari Yufi Aulia Zahra dengan NIM akhir 458. Faktor seperti apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada strategi pemasaran di lingkungan sekitar? Jawabannya, dalam strategi pemasaran terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan, antara lain yang pertama, daur hidup produk, yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar, yang ketiga, situs ekonomi. Selanjutnya pertanyaan dari Farza Dirwas Abiyu dengan NIM akhir 587. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengaruh lingkungan terhadap pemasaran barang, misalnya daerah yang belum terjangkau internet, dan strategi apa yang harus dilakukan? Jawabannya, lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh pada pemasaran barang. Pasalnya, jika sebuah daerah belum terjangkau internet, itu akan menyulitkan penjual dalam memasarkan barangnya dengan cara online. Oleh karena itu, biasanya dilakukan dengan cara manual, seperti dipasang spanduk sebagai media pemasaran ataupun iklan di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizika Fauzia dengan NIM akhir 461. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia Maharani dengan NIM akhir 470. Pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh mengapa para pemasaran perlu mempelajari budaya sebuah negara maupun konsumen. Jawabannya, pemasaran perlu mempelajari budaya sebuah negara maupun konsumen karena hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat itu sendiri. Pemasar dengan kebiasaan konsumen dalam satu negara tersebut mempunyai budaya yang akan mendongkrak konsumen terhadap sebuah produk. Kebiasaan masyarakat yang harus dicermati dan bagaimana pangsa pasar apakah sangat menguntungkan atau tidak. Contohnya, di masyarakat Korea, dengan makanan yang sudah menjadi budaya mereka seperti ramyeon, maka sangat memungkinkan membuat produk ramyeon instan yang akan sangat menguntungkan bagi produsen. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Angga Fajar dengan NIM akhir 381. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan ketika konsep pemasaran dalam penjualan tidak berjalan dengan sukses? Jawabannya, strategi mengatasi masalah pemasaran antara lain yang pertama, lakukan evaluasi dan inovasi bisnis.
Yang kedua, menentukan target pelanggan. Yang ketiga, siapkan berbagai pilihan strategi. Yang keempat, uji coba strategi baru. Yang kelima, gunakan media sosial dengan optimal. Yang keenam, tentukan batas waktu evaluasi. Yang ketujuh, lakukan promosi. Dan yang kedelapan, jalin hubungan baik dengan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Kafabik Abdullah dengan NIM akhir 434. Pertanyaannya, hambatan apa saja yang dapat terjadi dalam mengelola bisnis lintas budaya? Jawabannya yang pertama ada fisik. Perbedaan budaya pasti memiliki hambatan lokasi. Selain itu, hambatan lainnya adalah seperti media komunikasi, waktu, dan lingkungan. Yang kedua yaitu budaya. Masalah perbedaan budaya yang mencakup agama, suku, ras, dan perbedaan sosial lainnya. Yang ketiga ada persepsi. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing dan perbedaan. Yang keempat yaitu motivasi. Kemauan individu atau kelompok dalam komunikasi bisa jadi pendengar tidak mau mendengar sehingga hambatan komunikasi jelas terjadi. Yang kelima yaitu pengalaman. Apabila berbeda tingkat pengalaman seseorang, maka akan muncul hambatan dalam memahami komunikasi yang terjadi. Yang keenam, emosi. Ketika terjadi perasaan yang tidak enak dan hati sedang tidak baik-baik saja, maka komunikasi akan terhambat, bahkan akan sulit untuk mencapai titik temu pendapat yang sama. Yang ketujuh ada bahasa, dan yang kedelapan ada persaingan. Apabila pendengar mendengarkan informasi sambil mendengarkan informasi lainnya atau melakukan aktivitas lainnya, maka potensi kesalahan mendengar menjadi besar. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Yasmin dengan NIM akhir 443. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah yang kurang dijangkau jaringannya? Apakah tetap akan berpengaruh lingkungannya terhadap pemasaran? Jawabannya tentu saja sangat berpengaruh. Apabila produk yang dipasarkan melalui online, maka daerah yang kurang stabil jaringannya menjadi sulit mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Sama halnya dengan pihak pemasar yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nita Febri Aryani dengan NIM akhir 441. Pertanyaannya, mengapa lingkungan budaya menjadi perhatian dalam melakukan manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, pada pemasaran internasional, pentingnya lingkungan budaya untuk dipahami perusahaan adalah karena agar perusahaan bisa menawarkan produknya sesuai dengan kebudayaan yang ada di negara lain. Hal ini juga bisa terlihat dari restoran cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat yaitu McDonald's yang menyediakan menu menggunakan nasi di Indonesia karena budaya orang Indonesia yang memakan nasi sebagai makanan pokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Cahya Ayuna dengan NIM akhir 480 ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya. Selanjutnya dari Roshda Vita Idelia dengan NIM akhir 637, pendekatan mana yang paling penting dalam perubahan budaya yang ada di PPT dan berikan alasannya. Jawabannya, pendekatan yang penting itu semuanya penting. Karena dalam pendekatan budaya itu menyesuaikan bagaimana perusahaan ingin memasarkan produknya ke dalam target pasar yang diinginkan. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Amirullah dengan NIM akhir 561. Pertanyaannya, apa yang harus dipertimbangkan ketika merancang kampanye pemasaran global dan sulit untuk mengakomodasikan perbedaan lingkungan yang signifikan, dan bagaimana cara menilai efektivitas kampanye pemasaran lintas budaya dan apa tantangan yang terkait dengan pengukuran ini? Jawaban yang pertama, yang harus dipertimbangkan ketika merancang kampanye pemasaran global antara lain fokus pada wilayah tempat audiens terbaik yang sudah ditentukan, teliti akan pesaing di setiap lokal, pengembangan strategi dan kemitraan distribusi berbasis wilayah, lokalkan merek dan kampanye produk, selalu waspada terhadap perbedaan budaya dan bahasa. Jawaban selanjutnya, salah satu cara untuk menilai efektivitas kampanye pemasaran adalah melalui penggunaan tingkat konversi. Tingkat konversi dihitung dengan membagi jumlah pelanggan yang telah dikonversi menjadi pelanggan yang membayar dengan jumlah total pengunjung. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif kampanye pemasaran dijalankan.
Pertanyaan ketiga, jawabannya salah satu tantangan terbesar adalah metrik mana yang digunakan untuk mengukur kesuksesan kampanye karena ada begitu banyak sejumlah besar metrik. Sebagian ilmuwan, data yang akan digunakan berulang kali. Data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa untuk tim pemasaran, keberhasilan kampanye biasanya diukur dengan rasio konversi. Artinya dari semua orang yang berhubungan dengan kampanye pemasaran dan berapa banyak dari mereka yang membeli produk. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Naihul Farel dengan NIM akhir 550. Tadi dijelaskan mengenai cross cultural, mengapa perusahaan perlu memperhatikan adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, terutama di lingkungan internasional. Jawabannya, kenapa perusahaan itu perlu memperhatikannya? Itu agar dapat lebih jauh memahami apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat di mana perusahaan berinteraksi dan bagaimana cara beradaptasi dengannya. Pertanyaan terakhir dari Dewi Sekar dengan NIM akhir 662. Apa saja urgensi dari penerapan sebuah budaya dalam suatu pemasaran produk dan bila diterapkan apakah dapat mengakibatkan kegagalan dari suatu pemasaran? Jawabannya, sebagai strategi dalam pemasaran yang mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar untuk produk dan layanan. Pasalnya, hal ini berpengaruh pada asumsi dari konsumen dan bagaimana peluang perusahaan untuk tumbuh. Dan apabila diterapkan, apakah gagal atau tidak, tergantung bagaimana sebuah perusahaan dalam mengelola budaya tersebut, karena perusahaan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Muhammad Iskandar dengan NIM akhir 431. Mengapa strategi bersaing menjadi salah satu strategi yang urgent dan perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah usaha? Jawabannya karena strategi bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan di mana hal itu sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada.